Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazro Adin Al-Fatihah. Saya dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Pancor, cabang Lombok Utara. Saat ini saya sedang berada di semester 6. Prodi yang saya ambil adalah Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Saya berasal dari Dusun Gita Demung, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Dan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Ahyudi Kiha Eskom-I, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran agama Islam menurut salah satu tokoh agama Islam, yaitu Al-Farabi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Farabi. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa dalam dunia pendidikan banyak sekali sumbangan pemikir-pemikir Islam. Beberapa pemikir-pemikir Islam yang sudah umum kita ketahui seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Sahnun, Al-Qubaisi, dan yang lain sebagainya. Namun pada video kali ini saya akan khusus membahas tentang bagaimana pemikiran Islam atau bagaimana pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Farabi. Kenapa sih saya memilih Al-Farabi sebagai judul dari video saya? Karena pemikiran pendidikan dari Al-Farabi ini sendiri masih sangat sedikit dimunculkan oleh sejarah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi atau sebelum kita masuk ke bagaimana pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Farabi, tentunya kita harus mengenal dulu siapa sosok Al-Farabi ini. Al-Farabi atau nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Tarkan Abu Nasr Al-Farabi. Ia lahir di Farab, Tansoksiana pada akhir abad ke-9 dan ayahnya adalah seorang panglima perang Persia keturunan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana pendidikan Al-Farabi. Al-Farabi atau Ibnu Tarkan Abu Nasr Al-Farabi memulai studinya di Damaskus. Di Damaskus, di kota kecil ini, ia banyak membaca buku tentang filsafat pada malam hari, dan pada siang harinya ia bekerja sebagai penjaga kebun. Berkat ketekunannya, kita saat ini mengenal Al-Farabi adalah sebagai seorang filosof matematika, ilmu alam, metafisika, logika, dan musik. Ia bahkan mendapat gelar atau mendapat julukan guru kedua setelah Aristoteles. Baiklah, setelah kita mengenal sedikit tentang Al-Farabi atau setelah kita mengenal sedikit bagaimana biografi pendidikan dan dari Al-Farabi, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu tentang bagaimana ilmu pengetahuan
dan pendidikan Islam menurut Al-Farabi. Ilmu pengetahuan berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan pengetahuan, yang dimana sudah kita tahu sama-sama bahwa ilmu dan pengetahuan itu sama artinya. Maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan teratur, sehingga antara bagian dengan bagian lainnya sudah merupakan satu kesatuan yang sistematik yang saling berkaitan. Sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang kita ketahui oleh panca indera kita sendiri, namun masih abstrak atau belum tersusun secara sistematik dan merupakan bagian yang masih belum berkaitan dengan satu bagian dengan bagian yang lainnya, sehingga belum merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Kita dapat mengambil contoh dari anatomi tubuh manusia, mulai dari jantungnya, ginjal, darah, daging, kulit, tulang, telinga, mata, sampai rambutnya. Dari bagian-bagian tersebut, maka kita akan memperoleh informasi atau pengetahuan tentang bagian-bagian yang ada pada tubuh manusia. Dan jika informasi tersebut kita susun secara sistematik, maka jadilah ilmu pengetahuan, yakni ilmu kedokteran. Dan jika kita menggali atau mendalami lagi beberapa dari bagian tubuh manusia tadi, maka kita akan menjadi seorang ahli atau seorang spesialis. Seperti contohnya kita akan mendalami pengetahuan tentang jantung, maka kita akan menjadi seorang kedokteran yang spesialis pada jantung. Baiklah, kita akan lanjut masuk ke materi pemikiran pendidikan menurut Al-Farabi. Sebelum itu, perlu kita ketahui bersama adalah bagaimana konsep ilmu pengetahuan Al-Farabi dapat kita klasifikasikan pada ranah filsafat pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam, ada 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama ada aliran pendidikan konservatif. Aliran pendidikan ini hanya berfokus pada pelajaran-pelajaran agama saja yang dilandasi dari Al-Quran dan hadis. Dari dua landasan ini, pelajaran yang dapat dikembangkan adalah yang pertama ada pelajaran tafsir, ulumul Quran, ada hadis, ada ulumul hadis, usul fiqh, nahwu, shorof. Pada aliran konservatif ini, ilmu dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu yang wajib diketahui oleh perseorangan. Contohnya seperti ilmu fikih tentang bab sholat. Bagaimana kita sebagai seorang muslim harus atau wajib mengetahui bagaimana tentang tata cara sholat untuk kehidupan kita sendiri dalam sehari-hari. Dan yang kedua,
yaitu ada fardu kifayah, yang dimana fardu kifayah ini adalah ilmu yang bisa diwakilkan pengetahuannya oleh salah satu atau oleh orang lain. Misalnya seperti ilmu kedokteran. Misalnya dalam satu kampung, di sana dalam satu kampung itu tidak wajib semuanya harus menuntut ilmu tentang kedokteran. Hanya satu saja yang mewakilkan agar bisa mengobati dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Baiklah, yang kedua ada aliran religius rasional. Dalam aliran ini, semua ilmu dianggap setara, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, seperti ilmu matematika, sosiologi, sejarah, IPA, IPS, dan yang lainnya. Dalam aliran ini tidak terpaku kepada ilmu agama saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada ilmu fikih, nahu, sorof, Al-Quran, hadis, tidak hanya sebatas di sana saja. Dalam hal ini, Al-Farabi memiliki pandangan bahwa ilmu tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai terapan. Menurut Al-Farabi, ilmu butuh kepada tempat, yakni butuh kepada akal kita sebagai manusia dan jiwa kita. Selain Al-Farabi, pandangan ini juga dianut oleh Ibnu Sina dan Ibnu Al-Maskawih dalam pendapatnya yang lain. Dan yang ketiga ada aliran pragmatis. Aliran ini adalah aliran yang memiliki pengertian tentang pendidikan guna mencegah perilaku buruk. Aliran ini dipegang kuat oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun percaya bahwa pendidikan bukan cuma soal mengisi otak, tetapi juga tentang membentuk perilaku dan karakteristik manusia. Tentang bagaimana manusia dapat berperilaku atau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, ilmu juga dapat mencegah dari perilaku yang buruk dan minimnya etika dan moral cara kita bersosial dengan manusia yang satu dan yang lainnya. Sekian, hanya ini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Farabi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.